Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil majid, al-mubdi'il mu'id, fa'alil lima yurid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dil khuluqil hamid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mazid. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, kullama tarakta syai'an min hadzal ajil ahdasa iwaduhu wa khairan minhu fil ajil. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, kata beliau, kullama tarakta syai'an fi hadzal ajil ahdasa iwaduhu wa khairan minhu fil ajil. Kata beliau, kullama tarakta syai'an fi hadzal ajil, setiap kali engkau tinggalkan sesuatu daripada ini dunia. Ajil ini artinya segera, maksudnya adalah dunia. Setiap kali kalian tinggalkan sesuatu daripada dunia pada sesuatu yang segera, maksudnya dunia, ahdasa iwatuhu wa khairan minhu fil ajil, niscaya akan ada gantiannya yang lebih baik lagi pada negeri akhirat. Bil ajil, pada negeri akhirat, pada sesuatu yang tertunda, maksudnya negeri akhirat. Kalau ain, ajil, ini segera. Bedanya cuma alif dan juga hamzah. Ain dan juga alif. Kalau ajil segera artinya dunia, kalau ajil tertunda maksudnya akhirat. Ajil dan ajil beda satu huruf, ain dan juga alif, maknanya berbeda. Setiap kali engkau tinggalkan sesuatu daripada dunia, niscaya akan ada gantiannya yang jauh lebih baik di negeri akhirat nantinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Petua hikmah beliau ini sebenarnya senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun lak minhu. Hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya engkau
tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu, kecuali Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik lagi untukmu dari sesuatu yang telah engkau tinggalkan. Jadi makna petuah hikmah beliau ini senada dengan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah mengatakan hal demikian. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantikannya yang jauh lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Dari hadis ini setidaknya ada 3 poin utama yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Pertama, dari hadis ini, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla, sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu. Makna sesuatu ini mencakup segala sesuatu. Jadi mencakup segala sesuatu. Baik sesuatu itu yang nampak atau sesuatu yang tidak nampak. Ketika kalian meninggalkan sesuatu yang nampak, misalnya kita meninggalkan harta yang haram, misalnya kita meninggalkan perdagangan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan sesuatu baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti rasa cinta kepada sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta namun sesuatu itu dimurkai Allah, kita tinggalkan. Ini termasuk dengan kata-kata innaka lan tad'a syai'an. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Namun poin yang kedua, lillahi azza wa jalla, meninggalkannya itu karena Allah azza wa jalla. Kita meninggalkan usaha kita, harta kita karena Allah. Kita meninggalkan orang yang kita cintai juga karena Allah. Ini pasti Allah Ta'ala, illa baddalakallah, pasti Allah Ta'ala ganti sesuatu yang lebih baik daripada yang telah kita tinggalkan. Di poin yang pertama, bahwa kita meninggalkan sesuatu ini mencakup segala sesuatu. Poin yang kedua, meninggalkannya harus karena Allah. Lalu poin yang ketiga, illa baddalakallah, ini janjinya Allah. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah janjinya Allah. Ketika kalian mau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah berjanji akan menggantikannya yang jauh lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Namun tanda petiknya harus lillahi azza wa jalla, karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan pula karena takut penguasa dan lain sebagainya. Namun poinnya lillahi azza wa jalla, pasti Allah Ta'ala ganti. Ini janjinya Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun alangkah baiknya ketika kita tertimpa sebuah musibah, agar Allah Subhanahu wa taala cepat menggantikan yang terbaik. Alangkah baiknya kita barengi dengan doa. Kita barengi dengan doa agar Allah cepat menggantikan yang terbaik dari apa yang telah kita tinggalkan atau apa yang telah tertimpa musibah dengan kita. Karena dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma min abdin tusibuhu musibah. Tidak ada seorang hamba yang tertimpa musibah. Ma min abdin tusibuhu musibah. Fayaqul, maka dia berkata, ada doanya agar Allah Ta'ala cepat menggantikan musibah kita atau apa yang telah kita tinggalkan, Allah gantikan yang terbaik. Rasulullah memberikan sebuah amaliyah atau doa.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah? Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqul, tidak ada seorang hamba yang tertimpa musibah lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika dia tertimpa musibah, dia katakan doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik untukku. Kata Rasulullah, tidak ada seseorang hamba yang tertimpa musibah lalu dia mau berdoa dengan doa ini kecuali Allah gantikan yang terbaik untuknya dan Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jadi Allah segera menggantikan yang terbaik untuknya dan Allah Ta'ala beri pahala yang berlipat ganda ketika kita mau mengamalkan doa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi Allah akan gantikan kita yang terbaik dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mendengar hadis ini, ada salah seorang istri sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah. Aransidin Hindun. Nama beliau Hindun. Tapi gelarnya Ummu Salamah. Jadi mendengar hadis ini, Ummu Salamah langsung mengucapkan kalimat tersebut ketika Abu Salamah meninggal dunia. Jadi ada sahabat Abu Salamah meninggal dunia, istri beliau yang bernama Hindun langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia mengatakan hal demikian. Bahkan terbersit dalam benak pikiran beliau, Ummu Salamah ini ketika mengucapkan ini kan tahu hadis dari Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa mengata ini digantikan yang terbaik. Sempat terbersit dalam pikiran beliau, Ummu Salamah terpikir, masa ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah suaminya itu ahli ibadah, orang yang tidak pernah mau marah, lemah lembut dan lain sebagainya. Sifat-sifat terpuji hampir ada di suaminya Abu Salamah. Terbersit dalam pikirannya, bergumam dalam pikirannya, masa ada laki-laki yang lebih baik daripada suamiku? Suaminya meninggal dunia. Namun dia tetap menuruti apa yang dikatakan Rasulullah. Ketika ada musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sempat berpikir demikian. Namun inilah janji Rasulullah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan demikian, Allah gantikan yang terbaik. Apa yang terbaik daripada Abu Salamah? Ummu Salamah ini dinikahi langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang lebih baik daripada suaminya tidak lain adalah tidak bukan ialah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau diambil istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah. Bahkan terkenal Ummu Salamah ini salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling terkenal pandai memasak. Kalau memasak itu luar biasa enaknya Ummu Salamah ini dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya. Jadi dinikahi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika berpikir beliau, masa ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah?
Allah kirim langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Ummu Salamah yang bernama Hindun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat lagi sejarahnya, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka rela meninggalkan kota Mekah, mereka rela meninggalkan tanah kelahirannya, mereka rela meninggalkan rumahnya, hartanya, tanahnya, hijrah ke Madinah hanya untuk menemani Rasulullah dalam berdakwah. Mereka tinggalkan sesuatu daripada dunia. Tarakna syai'an bihadzal ajil. Para sahabat kaum muhajirin ini rela ditinggalkannya rumahnya, ditinggalkannya tanahnya di kota Mekah, tinggalkannya kebunnya, demi apa? Demi menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Karena mereka rela meninggalkan sesuatu daripada dunia ini, Allah gantikan yang terbaik. Allah gantikan yang terbaik daripada hal demikian. Apa yang Allah Ta'ala gantikan kepada mereka dalam surah Nur di ayat 55. Wa'adullahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi ketika para sahabat muhajirin mau hijrah, mereka tinggalkan hartanya, Allah janjikan kepada mereka, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardh. Allah janjikan kepada orang beriman dan beramal saleh di antara mereka, sungguh Allah akan angkat pemimpin mereka di permukaan bumi. Allah angkat khalifah mereka di permukaan bumi. Dan terbukti para sahabat muhajirin, mereka itu jadi pemimpin-pemimpin. Bahkan mereka bisa menaklukkan istana-istana yang lain. Ini bukti mereka Allah angkat sebagai khalifah. La yastakhlifannahum fil ardh. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah angkat mereka khalifah di permukaan bumi. Ini janjinya Allah kepada kaum muhajirin. Begitu juga kalau kita lihat sejarahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini, beliau itu pernah digoda oleh salah seorang istri yang bernama Kitfir al-Aziz. Kitfir al-Aziz. Ini seorang menteri keuangan. Nama beliau Kitfir al-Aziz. Bernama istrinya Julaikha. Nabiullah Yusuf ini diangkat anak yang dulunya budak oleh Kitfir al-Aziz. Jadi seorang menteri keuangan ketika itu di kota Mesir. Orangnya kaya raya. Punya istri yang cantik yang bernama Zulaikha. Ketika itu istri beliau ini tergoda dengan ketampanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tergoda dengan ketampanannya Nabiullah Yusuf. Sampai-sampai istrinya Kitfir al-Aziz ini ingin menggoda Nabi Yusuf, ingin selingkuh dengan beliau, ingin melakukan zina dengan beliau. Namun Nabiullah Yusuf alaihissalam menolaknya. Tarakta syai'an bihadzal ajil. Ditinggalkannya sesuatu daripada dunia ini. Ditolaknya binian tersebut, ditolaknya istri daripada Kitfir al-Aziz tersebut untuk melakukan perselingkuhan. Karena beliau mau meninggalkan demikian, beliau tolak ajakan selingkuh oleh istrinya Kitfir al-Aziz. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 56? Walaqad makkanna li Yusufa fil ardh. Sungguh kami beri kedudukan yang tinggi bagi Nabi Yusuf di permukaan bumi. Karena beliau rela meninggalkan demikian, beliau tolak sesuatu daripada dunia, beliau lupakan hal demikian, Allah gantikan yang terbaik. Walaqad makkanna li Yusufa fil ardh. Sungguh kami beri kedudukan yang tinggi Nabi Yusuf di permukaan bumi. Allah angkat sebagai raja, Allah beri dia mukjizat tertafsir mimpi dan lain sebagainya. Ini bukti ketika dia meninggalkan sesuatu, Allah gantikan yang terbaik. Dia tinggalkan ajakan untuk perselingkuhan, Allah berikan dia sebuah kerajaan. Ini bukti orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah Ta'ala gantikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Begitu juga kalau kita lihat sejarahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini orang yang terkenal hobi jihad. Beliau itu memiliki banyak kuda. Bahkan kuda-kuda Nabiullah Sulaiman ini termasuk kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda yang sangat mahal di zaman beliau. Dan beliau memiliki kuda ini tidak hanya 1-2 kuda. Namun Nabi Sulaiman ini memiliki puluhan kuda. Bahkan yang mengatakan ratusan kuda beliau miliki. Pernah pada satu ketika Nabiullah Sulaiman ini karena saking asiknya dengan kuda-kudanya, beliau terlewat sholat asar sampai matahari tenggelam. Keasikan beliau dengan kuda-kuda pilihan beliau, kuda-kuda kesayangan beliau, beliau itu sempat terlupa sholat asar sampai matahari tenggelam. Beliau terlupa dengan hal demikian. Nabiullah Sulaiman menyesal, beliau bertaubat, beliau istighfar. Lalu beliau sembelih semua kuda-kudanya. Beliau tinggalkan sesuatu daripada dunia. Beliau sembelih kuda-kudanya. Beliau sedekahkan kuda-kudanya. Karena beliau menyesal. Hanya karena kuda beliau lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tarakta syai'an bihadil ajil. Beliau tinggalkan sesuatu daripada dunia ini. Beliau sembelih kudanya, beliau sedekahkan kudanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah gantikan kuda tersebut dengan yang lebih baik. Yaitu di surah Shad ayat 30 sampai 36. Ada ceritanya di surah Shad ayat 30 sampai 36. Ketika beliau meninggalkan demikian, beliau korbankan kuda-kudanya. Allah gantikan yang terbaik daripada kuda-kudanya. Apa Allah sebutkan di surah Shad ayat 30 sampai 36 di ujung ayatnya, pasakharna lahurrih tajri bi amri. Kami tundukkan bagi Sulaiman itu angin yang beliau bisa membawa kemana saja angin tersebut. Tanpa kuda malah. Kalau kuda kecepatannya terbatas. Tidak bisa menembus apa saja. Kalau angin, Allah tundukkan bagi Nabi Sulaiman ini angin, sehingga angin tersebut bisa membawa beliau kemana saja. Angin tersebut bisa membawa beliau sampai ke ujung dunia. Kehendak hati beliau kemana saja beliau berangkat, angin tersebut siap melaksanakan perintahnya. Tajri bi amri, tunduk angin tersebut atas perintah Nabi Sulaiman kemanapun beliau ingin angin tersebut membawanya. Kalau kuda cuma beberapa jarak saja yang bisa kuda laksanakan. Sedangkan angin bisa menembus jarak dan waktu yang sangat jauh. Ini janjinya Allah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah itu pasti menggantikan yang lebih baik lagi. Ketika Nabi Sulaiman meninggalkan kuda-kudanya, Allah berikan angin yang bisa membawa beliau kemana saja.